Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum juragan kos yang versi online. Untuk versi online tersendiri di sini kita punya beberapa menu. Ini infonya. Ini adalah list kos yang sudah dipost oleh para pemilik. Ini adalah menu untuk login ke kelola kos online-nya. Di sini kita lihat halaman untuk login, ada lupa password. Apabila teman-teman lupa password dapat melalui form ini. Ada dapat menghubungi juga CS melalui tombol bagian bawah. Di sini ada kita lakukan pendaftaran dengan mengisi beberapa datanya ini. Kami sarankan untuk mengisi alamat email yang aktif atau yang dapat diakses oleh teman-teman. Untuk password di sini gunakan password yang beda dengan email lebih baik. Untuk nomor WhatsApp juga sebaiknya yang aktif, sehingga nanti akan lebih memudahkan kita apabila kita lupa password. Karena saat kirim kode lupa password ini nanti akan mengirimkan ke email yang teman-teman daftarkan. Oke, kita coba masuk ke login menggunakan akun tester. Saya harap teman-teman bisa mendaftar karena ini juga lebih mudah proses daftarnya. Oke. Ini adalah akun tester yang sudah diisi beberapa kos dan ini adalah beberapa tabungan. Sini ada beberapa tabungan, pemilik 01 dan pemilik 02, ada list kosnya. Nah, di sini ada menu pada bagian atas, hamburger menu. Di sini ada profil, alur kas, transfer, dompet, tabungan pemilik, pegawai atau pengelola. Seperti biasa, profil di sini adalah data profil dari pemilik. Saya sarankan untuk mengaktifkan kelola kos online sebagai utama sehingga saat membuka aplikasi langsung masuk ke pengelolaan kos. Tidak masuk lagi ke list kos pada saat halaman awal tadi. Dapat juga mengubah password, mengubah data profil standar seperti pada akun-akun lainnya. Sini ada menu lain lagi yaitu alur kas. Alur kas di sini kita dapat melihat alur kas secara keseluruhan berdasarkan range tanggalnya. Sama juga transfer, kita bisa melihat transfer atau pindah dana dari keseluruhan tabungan. Sini datanya tidak ada. Kita coba. Kita juga. Oke, ini ada datanya satu dari tabungan pemilik 1 ke pemilik 2. Oke, cukup jelas untuk itunya. Dompet atau tabungan pemilik ini kita untuk menambahkan dompet dengan pemiliknya. Dompet tabungan yang dimiliki oleh pemilik kos. Sini untuk tombol tambahnya standar. Nah, di sini ada pegawai atau pengelola. Sini kita dapat menambahkan akun yang dapat mengakses kos kita apabila kita memiliki pegawai atau pengelola. Sini kita dapat tambahkan akses kosnya. Nanti akan dijelaskan secara terpisah untuk fitur ini. Ini update. Sini adalah untuk menambahkan. Oke. Sini juga ada fitur untuk menambahkan kos
seperti masukkan nama kosnya saja. Yang gambar pensil di sini kita dapat mengaksesnya untuk bagian postingan kos tadi. Ini khusus untuk memposting kos teman-teman atau para juragan. Untuk gambar pensil ini lihat previewnya. Oke. Sini ada lagi. Nah, untuk gambar buku ini khusus untuk manajemen kos. Dan di sini juga ada status, data status kos. Di sini dia sebagai arsip, semua arsip. Karena ini data tester, kalau ingin mengubah bagian bawah agar dia terposting. Untuk gambar buku di sini khusus untuk manajemen kos. Ini tidak ada datanya. Kita coba beralih dulu ke sejahtera. Ini ada 2 data unitnya. Ini data penyewanya, alur kas yang sudah dimiliki pada bulan ini. Ini link ada beberapa menu lainnya tentang customer service, tutorial. Nanti ini akan kita berikan video tutorial terpisah. Oke, cukup sekian dulu untuk video gambaran utamanya. Gambaran utamanya ini untuk memberikan fitur-fitur yang utamanya. Oke, cukup sekian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.